Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Diari Jiwa. Kali ini saya ingin membalas pertanyaan dari salah satu yang sudah bertanya ya. Dia pertanyaannya seperti ini. Princess, kok sekarang kita nggak bisa lagi melihat kegiatan-kegiatan atau foto-foto princess di dunia maya atau di sosial media? Nah, sekarang saya akan menjawabnya. Oke, gini. Jadi, sahabat-sahabat, mungkin dulu banyak yang melihat saya punya banyak sekali jejak-jejak kebahagiaan atau jejak-jejak kegiatan saya ada banyak sekali di sosial media. Namun seiring berjalannya waktu, ya kan, yang namanya manusia kan pasti diberikan hidayah, diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya benar-benar nggak paham, maksudnya ya paham lah ada yang sudah kasih tahu, cuma karena belum pernah menimpa saya sehingga saya merasa itu bukan sesuatu yang nggak apa-apa lah kan namanya juga di sosial media kita sendiri gitu kan. Kemudian semua kebahagiaan saya posting semuanya di sosial media. Lagi makan di mana, lagi liburan di mana, lagi wah di mana aja semuanya posting, ya nggak sih? Nah, di situ saya nggak menyadari bahwa kita tidak mungkin teman-teman yang masih masih menjalaninya ya, tidak menyadari bahwa ada orang yang mungkin sedang dalam kepiluan, dalam keadaan kesenduan, dalam keadaan menangis dan sebagainya. Ketika melihat kebahagiaan kita di sosial media, ya kan mungkin dia bisa jadi bersedih atau kemudian jadi kurang syukur dengan hidupnya gitu kan. Nah, sebaliknya ada juga mata-mata yang kagum, ya kan? Melihat kebahagiaan-kebahagiaan kita gitu. Nah, mata yang kagum saja itu bisa menjadi mudarat buat kita, apalagi mata-mata yang sedih, mata-mata yang iri, mata-mata yang hasad, ya kan? Oleh karenanya, mengapa saya memutuskan untuk tidak pernah lagi meninggalkan jejak-jejak kebahagiaan saya di sosial media. Saya memutuskan untuk menyimpannya rapi untuk diri saya sendiri. Ya kan? Karena yang namanya jejak kebahagiaan itu ya nggak usah di sosial media deh. Orang terdekat kita aja nih. Saudara kandung, sahabat dekat, bahkan sahabat pengajian kita sendiri pun kita harus hati-hati. Jangan terlalu meninggalkan jejak atau jangan terlalu menceritakan kebahagiaan kita kepada mereka. Karena kita nggak tahu hati orang, ya nggak sih? Nah gitu ya. Next. Perlukah semua orang tahu rekam jejak kebahagiaanmu? Kalau bagi saya sekarang sih nggak perlu ya. Karena apa gunanya juga orang tahu jejak-jejak kita, ya kan? Kita lagi ngapain, kita lagi di mana, kita lagi bahagia atau gimana gitu kan? Nggak perlu orang tahu gitu kan? Yang perlu tahu siapa? Yang perlu tahu diri diri kita sendiri. That's why kenapa mungkin teman-teman nggak bisa lagi melihat postingan-postingan saya di sosial media karena memang saya sudah menyimpannya cukup di tempat-tempat yang hanya saya yang tahu gitu kan. Jadi kalau kita membuat jejak-jejak kebahagiaan kita, rekam jejaknya udah kita simpen aja sendiri gitu kan. Simpennya di mana? Simpennya di dalam jiwa kita ya. Kalau pengen dalam bentuk fisiknya ya sudah dalam bentuk misalnya foto atau apa ya simpanlah sendiri di handphone kita aja atau di tempat yang aman deh pokoknya. Next. Nah, ini kan indah, tempat liburan ini indah sekali gitu kan, penuh dengan gemerlap lampu. Rasanya kita semua ingin semua orang tahu bahwa kita tuh lagi bahagia loh. Kita tuh lagi di sini loh. Kita tuh lagi menikmati di sini loh, di resort ini, resort itu gitu kan. Hello. Ngapain juga gitu kan. Oke lah, mungkin orang akan bisa menikmati sesaat, ikut bahagia mungkin sama dengan kita. Tapi kan setelah itu akibatnya fatal banget karena bisa berujung dengan ain. Ain itu mata yang kagum melihat kita, mata iri yang dengki melihat kita, bisa seketika kita mendadak sakit, mendadak ada juga yang mendadak meninggal, hadisnya jelas ya tentang itu.
Ada juga yang tiba-tiba bangkrut karena sering apa? Karena sering memamerkan, memposting kebahagiaan dia menerima banyak transferan dari klien-kliennya. Nah, ini juga saya sudah pernah alami ya, teman-teman. So, nikmatilah kebahagiaanmu dalam diam. Nah, buat yang nanya, kenapa sih Princess nggak pernah lagi ada jejak-jejak kebahagiaannya di sosmed dan sebagainya gitu kan? Ya, karena udah nggak perlu, saya menikmatinya dalam diam aja ya. Baru-baru ini saya membaca sebuah eh, berita, ya, ada seseorang yang baru menikah dan kemudian berpisah dan ternyata saya lihat sosial medianya penuh dengan foto-foto kebahagiaannya dia. Nah, gitu ya. Ini baru-baru aja terjadi ya, seorang artis. Baru 3 bulan menikah. Menikahnya di masa pandemi COVID kemarin ini, bulan Maret, dan ini sudah, nah itu. Jadi, semoga dia dapat hidayah ya, ke depannya udah tidak lagi memposting kebahagiaan dia. Jadi nggak perlu pengen membuktikan bahwa gue lagi bahagia nih, itu nggak perlu. Karena kebahagiaan tuh adanya di dalam jiwa kita. Misalnya ada orang bilang, mana lu bahagia? Hoax, hoax kalau nggak ada foto gitu kan. Ya nggak apa-apa juga, orang lain nggak percaya kamu bahagia, itu nggak ada urusan. Yang penting kamu emang bener-bener bahagia. Daripada kamu posting foto kebahagiaan kamu, tapi ternyata di dalamnya kamu nggak bahagia. Ini lebih munafik lagi, ini lebih nggak bagus lagi. So, bahagialah yang beneran, yang real, yang truth, yang nyata di dunia nyata. Oke. Nah, ini ya. Ini kan tempatnya indah gitu kan ya. Duduk santai, bisa menikmati kolam renang di depannya, kemudian juga ada laut gitu kan ya. Teman-teman, eh ya bagi bagi sebagian orang kan kebahagiaan kayak gini kan harusnya dipamerkan. Harusnya semua orang tahu saya ada di tempat yang sebagus ini misalnya gitu ya. Misalnya ada di tempat yang sebagus ini. Di mana sih? Wah, bisa menikmati kolam renang langsung. Di depannya juga ada laut, Masya Allah kan. Nah, tapi itu semuanya nggak perlu, teman-teman. Nggak perlu semua orang tahu. Tapi kalau kamu pengen coba, pengen ingin semua orang tahu kebahagiaan kamu, nah siap-siap aja deh. Siap-siap aja akibat dari mata yang kagum dan juga mata yang iri ketika melihat kebahagiaan kamu sedang berada di tempat tempat tersebut. Nah, kuis nih, ada yang tahu nggak ini tempatnya di mana? Kalau ada yang tahu tempat ini di mana, saya kasih hadiah pulsa deh. Oke. Nah, buat sahabat-sahabat dari jiwa, jadikan kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidupmu sebagai energi yang membuatmu semakin produktif dalam berkarya. So, ambil energi yang luar biasa dari kebahagiaan-kebahagiaan kamu agar apa? Semakin produktif menciptakan karya. Bukan mengambil energi ya kan, ingin liburan kemudian dipamerkan kepada semua orang, akhirnya liburannya tidak ternikmati. Karena kamu sibuk ngambil angle-angle spot yang bagus untuk dipamerkan. So, buat yang sudah bertanya dan juga buat teman-teman, sahabat-sahabat di channel Diari Jiwa ini, jadi sekarang sudah tahu kan kenapa saya nggak pernah lagi meninggalkan jejak-jejak kebahagiaan saya di dunia maya atau di sosial media. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.